Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin menjelaskan mengenai ciri-ciri istri selingkuh luar dalam. Ini adalah hal yang tentunya unik dan penasaran ya untuk kita bahas. Nah, Kang Kumis akan bahas pada kesempatan kali ini ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis ya, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di setiap harinya ya. Kang Kumis tidak pernah bosan ya membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, sahabat, kira-kira apa saja sih yang bisa menggambarkan itu adalah sebuah ciri atau salah satu ciri seorang wanita ini sudah selingkuh luar dalam, atau seorang istri sudah selingkuh luar dalam tentunya dengan pria lain. Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama, di era sekarang perselingkuhan ini bisa berawal dari mana saja. Namun hal yang terbesar ya, yang termudah terjadi di sini adalah berawal dari media sosial. Nah, tentunya beragam bentuknya. Nah, itu WhatsApp, nah itu Facebook, dan masih banyak lagi, atau bahkan situs. Nah, ini. Lalu tandanya ketika seseorang sudah selingkuh luar dalam. Lalu tandanya apa sih ketika seseorang sudah selingkuh luar dalam? Salah satunya adalah dia begitu hati-hati sekali dengan ponselnya. Bahkan pada saat tidur pun, ya, dia tidak berani meletakkan HP dengan posisi layar di atas. Layar selalu di bawah, dan panggilan masuk, panggilan keluar itu di silent semuanya. Ya, ini biasanya seperti itu, dan ini salah satu tanda awal ketika seseorang pada akhirnya melakukan perselingkuhan luar dalam dengan pria lain. Lalu kemudian yang kedua adalah selalu menjauh dari pasangan, ya. Jadi ketika dia berdekatan, lalu ponsel selalu ada di tangannya. Jadi ketika dia berdekatan, dia tidak pernah konsen dengan posisi duduknya, ya. Sebentar melirik ke suami, sebentar melirik ke ponsel. Ini. Tapi di sini terlihat ya raut kegelisahan ketika saat bersama suaminya. Ini adalah tanda kedua ya. Ada kemungkinan memang perselingkuhannya serius. Lalu kemudian yang ketiga adalah gaya cinta berubah. Lalu kemudian yang ketiga adalah gaya bercinta berubah. Nah, perubahan ini banyak hal. Ya, bisa jadi mereka berubah menjadi sangat agresif, tapi pada dasarnya ia sedang tidak bercinta dengan Anda secara batin ya. Dia ini sedang menggambarkan, memperlihatkan cara-cara baru yang mungkin dilakukan dengan pria lain. Nah, lalu bagaimana ketika cara membedakan ketika seseorang yang betul-betul serius melayani pasangan walaupun itu menggunakan gaya yang berbeda. Nah, ini perlu diketahui bedanya jelas ya. Jadi jangan sampai ketika Anda mendapatkan perilaku seperti itu Anda bingung. Nah, ketika ini ya, istri yang betul-betul melayani suami dengan setulus hati walaupun ia menggebu-gebu. Ini bedanya di sini. Tentunya di sini pada saat si pasangan antara suami dan istri ingin melakukan hubungan seksual, lalu kemudian ingin menciptakan sesuatu hal yang baru, karena komunikasi lebih dulu, ya. Artinya cara bagaimana nih yang akan digunakan? Gaya apa yang akan dilakukan? Nah, ini tentunya kita sudah paham betul semua gaya ya yang dimiliki oleh pasangan kita, karena kita selalu memberikan pelayanan yang sama. Namun ketika ia memiliki gaya berbeda, lalu kemudian tidak ada komunikasi yang sebelumnya, ya. Lalu ketika ia memiliki gaya yang berbeda dan tidak ada komunikasi sebelumnya, mungkin pantas kita curigai. Lalu yang kedua, perubahan gaya bercinta yang tadinya menggebu-gebu itu bisa jadi diam plak, ya. Jadi gaya batu lah ya. Lalu kemudian, namun itu nggak semua, ya. Perlu saya jelaskan juga, ya. Ada seorang istri yang terus terang dengan kondisi badan pada saat itu. Ketika seorang suami mengajak istri dengan jelas mengatakan, "Pak, tapi saya capek. Kalau Bapak mau, ya buka sendiri, tutup sendiri. Saya tidak bisa memberikan servis yang lebih seperti biasanya karena saya lagi gak enak badan." Ini beda
Ya, ini jadi sini kenapa saya selalu mengatakan bahwa ini adalah penjelasan yang berbelit-belit. Bukan, tapi saya ingin Anda jangan sampai salah paham dengan pasangan Anda, ya. Apalagi ketika Anda melihat video saya nggak selesai, ini bahaya sekali ya. Takutnya justru karena Anda tidak melihat secara keseluruhan, salah paham nanti. Ya makanya kalau nonton video saya sampai selesai ya. Lalu yang keempat, bisa jadi siapapun akan menerima sebuah pembohongan seksual. Nah ini, mungkin sedikit tadi saya singgung di atas bahwa bisa jadi pada saat seseorang ini memiliki selingkuhan, dia memang terlihat semangat ya melayani pasangan. Yang pada dasarnya justru pada saat melakukan hubungan suami istri, justru dia membayangkan pria lain. Ini yang namanya pembohongan seksual dan ini sangat-sangat tidak diperbolehkan sebetulnya. Ini. Lalu kemudian yang kedua adalah mulai mengungkit masa lalu. Ya, bisa jadi dia menceritakan masa-masa yang memang di situ dilengkapi dengan kata seandainya. Walaupun seandainya kalau dilanjutkan ini kan menyakitkan pasangan. Ya, seandainya saya dulu nikah sama dia kan saya nggak begini. Seandainya dulu saya nurut sama dia kan saya nggak begini. Nah, ketika sudah seperti itu bisa jadi orang-orang yang dalam barisan seandainya ini pada saat itu sedang ikut andil walaupun itu belum tentu. Ya, ini baru prediksi bisa tepat bisa tidak. Karena biasanya ketika seseorang di tengah kehidupan rumah tangganya ini sedang bermasalah, ketika dulu ada hubungan baik dengan mantan, bisa jadi dia menceritakan permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan rumah tangganya. Nah, namun di sini juga tidak semua mantan berpikir negatif tentang si dia. Ya, artinya bisa jadi ketika ia seorang mantan yang baik, dia akan memberikan nasihat ya untuk si dia. Karena ketika kita ambil kata bahwa kebahagiaan kamu kan kebahagiaan aku juga. Nah, kebahagiaan ini kan tidak harus bersama. Artinya ketika melihat mantan bahagia, dia pun bahagia. Ini adalah contoh mantan yang baik. Kemudian yang keenam adalah mencukur rambut di area kemaluan. Ini menjadi salah satu bukti walaupun ini tidak semua ya. Tidak semua seseorang ini melakukan hal ini ketika sedang memiliki selingkuhan di luar sana. Nah, namun di sini biasanya ini mohon maaf loh, perlu saya jelaskan juga karena ada seorang wanita yang memang sudah memiliki kebiasaan mencukur rambut dalam bulan dalam waktu-waktu tertentu, ya. Nah, ini perbedaannya adalah ketika ini terjadi mungkin banyak wanita yang kurang suka dengan apa yang saya sampaikan. Namun tunggu dulu penjelasan saya bahwa ketika seseorang yang sudah biasa mencukur rambut, ini ya tidak usah bingung karena itu sudah menjadi kebiasaan. Mungkin kebiasaan itu dilakukan sebelum mengenal suaminya. Nah, namun yang kita bahas di sini adalah ketika itu terjadi perubahan tiba-tiba, ya si istri ini mencukur rambut di area kewanitaannya, padahal itu tidak ngomong sama suami dan tidak disuruh. Ini ada apa? Ya, jadi ini sebagian besar orang menganggap adalah merupakan salah satu ciri ya ketika seseorang ini sedang terjadi perselingkuhan luar dalam. Walaupun ini juga perlu penjelasan bahwa ketika itu memang dicukur atas persetujuan suami, berarti tidak terjadi itu ya. Namun ketika dicukur secara diam-diam, coba tanya baik-baik, apakah alasannya bisa kita terima atau tidak. Itu intinya. Jadi di sini hindari sekecil mungkin terjadinya salah paham ya. Lalu kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah cerewet atau banyak bicara. Ini adalah hal yang biasa ya. Jadi memang menjadi hal-hal kecil pun pada akhirnya menjadi omongan ketika seseorang memang sudah atau sedang memiliki selingkuhan. Apalagi memang bisa kita perhatikan ya, ketika seorang wanita ini semakin dekat dengan selingkuhan, biasanya semakin ada rasa kurang suka terhadap pasangan. Jadi bisa jadi semakin cerewet ya, semakin menuntut. Itulah yang hal-hal yang memang kadang kurang kita sadari ya. Nah sahabat, itulah 7 hal yang mungkin bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.